Shalom, selamat pagi para kekasih Tuhan, para pendengar Blessing Morning yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama memulai hari kita dengan merenungkan firman Tuhan yang akan saya ambil dari kitab Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama dan juga 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Saya akan membacakan Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Bapa, saat ini kami membuka hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi langkah-langkah kami, boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami, dan kami boleh memahaminya untuk kemudian kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami mohon hikmat-Mu, kami mohon penyertaan-Mu, di dalam nama Yesus. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema jangan berhenti berdoa. Pernahkah para pendengar tergoda untuk berhenti berdoa? Kapan itu terjadi? Ketika jawaban belum bahkan lama sekali datangnya, waktu terasa sangat panjang dan keadaan justru mungkin semakin memburuk. Disitulah godaan untuk berhenti berdoa bisa saja terjadi. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, perumpamaan tentang hakim lalim dan janda yang gigih mengajar tentang perjalanan bagi doa-doa kita. Kalau kita memperhatikan bahwa tujuan perumpamaan yang diajarkan Yesus ini dengan tegas, Yesus menghendaki agar para pendengarnya memiliki ketekunan di dalam berdoa. Tuhan tidak meminta kita berdoa sekali lalu selesai, tetapi Ia mengharapkan kita berdoa dengan tekun, penuh iman, dan tidak jemu-jemu. Di dalam perumpamaan ini memang tidak dijelaskan persoalan besar apa yang sedang dihadapi oleh seorang janda yang datang mengadukan masalahnya kepada seorang hakim. Namun, dengan melihat upaya kerasnya untuk bertemu dengan hakim tersebut, kita bisa memperhatikan bahwa itu adalah sebuah persoalan yang besar. Ia ingin memperoleh keadilan dan upayanya yang begitu keras menunjukkan bahwa pastilah ia sangat memiliki masalah yang serius dan membutuhkan sebuah solusi. Disebutkan bahwa hakim yang akan didatangi adalah seorang hakim yang lalim, yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati orang lain. Hakim ini memiliki hati yang keras, demikian juga seorang yang tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Hal ini menjadi sebuah simbol tentang keadilan duniawi. Sedangkan janda tersebut mewakili kaum rentan dan tersisih serta tertolak. Tidak ada keadilan baginya. Di masa Yesus melayani, seorang janda adalah kaum yang tidak mendapat perlindungan hukum, demikian juga perlindungan sosial. Dan sebenarnya satu-satunya yang bisa memberikan perlindungan adalah seorang hakim. Akan tetapi rupanya janda ini mendapatkan hambatan yang tidak mudah. Janda ini
menghadapi sebuah kekuatan yang tidak bisa digoyahkan. Wanita ini memang tidak memiliki kekuatan sosial, tidak memiliki pengaruh atau perlindungan. Namun kita melihat kegigihannya yang sangat luar biasa. Beberapa kali ia ditolak. Di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ketiga juga disebutkan bahwa janda itu selalu datang kepada hakim itu dan dia berkali-kali ditolak oleh hakim yang lalim tersebut. Teriakannya selalu dia sampaikan, belalah hakku terhadap lawanku. Tetapi teriakannya rupanya tidak menggoyahkan hati daripada hakim yang lalim itu. Apa yang kemudian dilakukannya adalah sebuah hal yang dia lakukan karena dia merasa terusik. Karena dia melihat bahwa janda ini akan menyusahkannya. Maka itulah yang kemudian membuat dia memberikan waktunya, memberikan pertolongan kepada janda tersebut. Apapun yang terjadi, kita melihat hasil yang luar biasa. Ketekunan ibu janda ini membuat perubahan atas kehidupannya. Jika janda ini berulang kali datang dan terus datang, meskipun hakim itu tidak memiliki belas kasihan, kita bisa belajar bahwa ketekunan itu membuahkan sebuah hasil yang besar. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berdoa, lalu kita belum mendapatkan jawabannya, maka ada sebuah tantangan besar untuk kita meneruskan doa itu. Karena ketika kita terus mengetuk pintu yang tertutup, maka akan dibukakan. Tuhan bukan seperti hakim yang lalim tersebut. Hakim yang lalim, dia memberikan pertolongan karena dia merasa terganggu. Tetapi doa yang tekun dapat membuat kita menjadi melihat dan kemudian kita bisa mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Ketekunan adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada pribadi yang kita mintai tolong, yaitu Tuhan. Tuhan bukan hakim yang lalim. Ia adalah Bapa yang penuh kasih. Di dalam perumpamaan ini, Yesus membandingkan, jika hakim yang lalim saja bisa tergugah oleh ketekunan, apalagi Bapa di surga. Tuhan tidak lalim, Tuhan juga tidak sulit untuk disentuh. Dia juga bukan Tuhan yang tutup mata dengan pergumulan setiap umatnya. Ia justru rindu umatnya datang siang dan malam berseru kepadanya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, ada seorang tokoh yang luar biasa di dalam berdoa, yaitu George Muller. Dia berdoa lebih dari 50 tahun untuk mendoakan 5 orang yang dikasihinya agar bertobat. 3 orang bertobat dalam kurun waktu hidupnya, tetapi 2 orang lainnya bertobat setelah ia meninggal dunia. Muller tetap berdoa setiap hari tanpa jemu karena ia percaya Tuhan bekerja meski hasilnya belum terlihat. Ketekunan doa bukan hanya soal hasil, tetapi ketekunan doa adalah soal hati yang tidak menyerah dan percaya kepada janji Tuhan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, apakah kita sedang menantikan jawaban dari doa yang terasa lama, berat, dan nyaris mustahil? Jangan berhenti, jangan menyerah. Tuhan bekerja di balik layar
dan doa kita bukanlah suara kosong. Jadilah seperti janda itu yang datang, dan datang lagi, karena di tangan Tuhan, doa yang tekun adalah kunci pembuka keadilan, pemulihan, dan jawaban ilahi. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, ajar kami untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bangkitkan iman yang tekun dalam hati kami, bahkan ketika jawaban itu terasa jauh. Biarlah kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap seruan, dan Engkau menjawab pada waktumu yang terbaik. Biarlah kami tidak akan menyerah dengan apapun juga, karena kami tahu bahwa Engkau adalah setia. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan dari persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.